Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada hari ini saya akan membahas tentang akidah, tentang beriman kepada Allah, yang dimana ketika kita membahas tentang beriman kepada Allah, tidak lain terkadang kita diuji dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan saya bahas adalah sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya bahwasanya informasi apa saja yang wajib kita yakini tentang segala sesuatu itu diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Firman Allah dalam Quran surah Al-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Iman berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk infinitif masdar dari amina ya'manu, berarti percaya, setia, aman dan tentram. Sedangkan di dalam bahasa Inggris biasa dipadankan dengan sifat faid atau belief. Arti lain dari iman secara etimologi adalah melindungi, menetapkan pada sesuatu pada tempat aman. Nah, ketika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran sebagai sumber pedoman bagi manusia di dalam menjalani kehidupan dan menjalankannya sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mencintai seluruh apa yang Dia ciptakan seperti makhluk hidup lainnya. Ketika kita ingin beriman, maka kita harus beriman kepada sifat-sifat Allah. Hal ini dijelaskan di dalam materi asma wa sifat. Kata at-tauhid berasal dari kata wahada, yuhidu tauhidan. Kata wahadan meliputi makna kesendirian sesuatu dengan zat, sifat atau af'alnya, perbuatannya, dan tidak ada sesuatu bersatu yang menyerupainya dan menyertainya dalam hal kesendiriannya. Istilah syar'i asma wa sifat artinya memisahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-Hakim mengatakan bahwa tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada apa yang Allah sifatkan untuk dirinya seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makna tauhid wa sifat adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah di antara kalian dengan Allah. Dari hadis tersebut, maka jelaslah bahwa Allah itu maha berbicara. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas pokok akan adanya keyakinan kepadanya, kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu, dan dialah satu-satunya pencipta
pengatur segala sesuatu dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, semua sesembahan yang batil dan beribadah kepadanya selainnya adalah kebatilan. Kemudian tentang hakikat syahadat adalah ikrar, persaksian seorang muslim terhadap keesaan Allah yang membentuk tujuan hidup adalah Allah, pedoman hidup adalah al-Islam, contoh hidup adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi syahadatain meninggalkan segala bentuk dan wujud sesembahan kecuali Allah sebagai keharusan terhadap la ilaha, hanya beriman kepada Allah semata tanpa disertai kemusyrikan sedikit pun sebagai keharusan terhadap illallah. Dari kata la ilaha illallah, maka kita harus meyakini segala bentuk dan wujud sesembahan, tidak meninggalkan segala bentuk dan wujud segala sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa disertai dengan kemusyrikan, mengikuti tuntunan Rasul sebagai nabi terakhir dan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentang ciri-ciri orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan salat dengan menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman. Ketika kita mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering kita jumpai pertanyaan-pertanyaan pada hari ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pikirkanlah tentang ciptaan makhluk Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan sekali-kali akan mampu mencapainya." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang akal kita yang terbatas untuk memikirkan Tuhan yang tidak terbatas, bahwasanya kita tidak akan mampu. Maka Tuhan itu kita tempatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita tanamkan dengan hati yang bersih, karena ketika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka kita harus menjauhi segala larangannya dan mendekat kepadanya. Dan di dalam hadis terdapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya ketika kita ingin menyempurnakan tentang keimanan kita, maka kita harus mencintai sesama saudara kita. Dalam arti saudara di sini itu sangatlah luas, bukan sekedar sesama manusia, tapi sebagaimana sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu maka itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.